Pernahkah Anda merasa tidak pantas, bahwa Anda merasa sendirian, walaupun Anda dikelilingi oleh banyak orang? Pernahkah Anda mengalami ketidakpastian yang muncul karena orang-orang di sekitar Anda bertindak di luar nalar? Di luar nalar di sini maksudnya adalah memperlakukan kita secara manipulatif. Kita dibuat bingung karena di satu kesempatan mereka bertindak layaknya orang normal. Namun di lain kesempatan kita dianggap seperti mainan. Padahal kita selalu berusaha memperlakukan orang tersebut dengan baik. Namun semua kebaikan itu selalu dibalas dengan tindakan yang semena-mena. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi berkali-kali. Kita yang selalu berusaha untuk ada di jalan kebaikan akhirnya bingung. Kenapa semua kebaikan ini hanya mendatangkan kesemena-menaan? Dan parahnya lagi, orang tersebut merasa seperti tidak bersalah ketika memperlakukan kita dengan jahat. Tidak habis pikir kita dibuatnya. Kalau kita diam saja, mereka semakin semena-mena. Tapi apabila dilawan, kita juga tidak enak. Kita berada di posisi yang sangat tidak nyaman. Jadi, menurut Anda, apakah menjadi orang baik itu adalah sebuah kutukan? Apakah kita harus berhenti menjadi orang baik dan mulai berlaku jahat pada orang lain? Bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini dengan stoikisme? Marilah kita bersama-sama saling menginspirasi dan memotivasi dengan membahas isu di atas bersama. Jadi, apakah menjadi orang baik itu adalah sebuah kutukan? Mungkin bisa dibilang iya, mungkin bisa dibilang tidak. Bisa dibilang iya, karena dengan menjadi orang yang baik, apalagi bila terlalu baik, dunia akan dengan sengaja mengirimkan banyak orang yang manipulatif di hidup kita. Dan dari situ, orang yang manipulatif tersebut akan memanfaatkan kebaikan dan ketulusan kita. Rasa empati yang seharusnya adalah sifat yang baik bisa berbalik menjadi kesialan bagi kita. Terutama apabila kita mempunyai rasa empati yang berlebih. Rasa empati yang berlebih ini bagaikan daging segar yang sedap untuk disantap bagi orang-orang yang jahat dan manipulatif. Apabila kita tidak tahu menaung tentang hal ini dan dengan naif berusaha menjadi orang yang baik di segala situasi, itu hanya akan membuat kita terjebak dalam lubang kesedihan dan kekecewaan. Dan seperti itulah kronologi bagaimana sebuah kebaikan menjadi sebuah kutukan. Jadi, bagaimana kita bisa mengubah kutukan itu menjadi sebuah berkah? Caranya hanya satu, yaitu dengan menjadi sadar. Anda harus mulai sadar bahwa Anda tidak boleh berbuat baik secara berlebihan. Dengan begitu,
Anda akan mengubah fokus Anda dari orang lain ke diri Anda. Dan Anda nantinya akan lebih mencintai dan peduli dengan diri sendiri. Jadi, Anda juga jangan lupa bahwa diri Anda itu berharga. Jangan takut untuk mengecewakan orang lain, karena belum tentu juga orang lain berusaha untuk tidak mengecewakan Anda. Ketika Anda sudah bisa nyaman di zona tersebut, Anda akan lebih berani untuk menjadi diri sendiri. Dan hasilnya, Anda akan lebih bisa berani juga untuk menolak sesuatu dari orang lain dan lebih menerima apabila dibenci oleh orang-orang tertentu. Jadi, begitulah. Sebenarnya, kitalah yang mengundang orang jahat untuk menyakiti kita. Karena diri kita sendiri yang terlalu baik. Dan selalu berusaha menyenangkan orang lain atau yang biasa disebut dengan tidak enakan. Kita semua pasti mendambakan hidup yang tentram dan bahagia. Karena hidup yang penuh kekecewaan dan kesedihan akan membuat kita merasa terbebani. Ada sebuah kutipan dari seorang filsuf stoikisme bernama Zeno yang berbunyi, "Kebahagiaan adalah kehidupan yang mengalir dengan baik." Akhir kutipan. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga aliran kehidupan kita agar bisa mengalir dengan baik, dengan menjauhkan hal-hal yang dapat menghambat aliran tersebut. Hal yang menghambat aliran tersebut salah satunya yaitu keberadaan orang yang jahat dan manipulatif di sekitar kita. Kita harus sadar bahwa tidak semua orang di luar sana sebaik apa yang kita bayangkan. Ada beberapa orang yang tidak ragu untuk memanfaatkan kita untuk kepentingan pribadinya dan sebagai hiburan pribadi orang tersebut. Hanya karena kita itu terlalu baik dan tidak waspada dengan keberadaan orang semacam itu. Dan pada akhirnya menjadi sumber gangguan untuk aliran kehidupan kita. Sebagai orang yang stoik, agar kehidupan Anda mengalir dengan baik, Anda harus mampu beradaptasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Apalagi kalau Anda belum tahu sifat orang tersebut secara mendalam. Dengan begitu, kebahagiaan akan Anda temukan di dalam proses Anda menyesuaikan diri dengan arah arus dan rintangan dalam perjalanan kehidupan Anda. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan arus alami kehidupan. Karena itu, faktor eksternal atau di luar diri kita. Namun, kita tetap bisa menjaga arah kita dengan cara mengendalikan diri kita sendiri. Dengan mengendalikan pikiran, tindakan, dan respon kita sesuai dengan yang sudah diterangkan di atas, kita akan bisa mengarungi aliran kehidupan dan tetap akan memetik kebahagiaan di dalam lingkungan yang mungkin jahat dan manipulatif.
Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik mengenai cara menjadi baik yang benar, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.